sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot. Halo Sara, semoga hari ini masih semangat, masih sehat seperti biasa. Hari ini kita sampai lagi ke sesi-sesi pembacaan dengan Sora, your personal tarot reader. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan dengan dua pilihan batu yang ada di sini. Oke, untuk mewakilkan pembacaan hari ini. Oke. Sebelum mulai pembacaan, Sora mau tetap ngajakin Sahara untuk yang belum bergabung, yuk bergabung di YouTube channelnya Sora. Jadi sahabatnya Sora dengan klik tombol subscribe di bawah, di like videonya dan juga di share biar nggak seru sendirian. Boleh banget berkomentar hal-hal yang positif di kolom komentar dan boleh banget kamu juga kasih Sora ide pembacaan mau seperti apa. Nanti akan Sora usahakan untuk ditampung untuk dibaca di yang berikutnya. Oke? Oke, kalau yang sudah subscribe, terima kasih banyak loh dukungannya, sangat berarti buat Sora. Oke, hari ini kita akan masuk ke sesi pembacaan. Apa Sora judulnya? Judulnya adalah Yang Gagal Berpaling Darimu. Ya, orang ini pingin berpaling dari kamu, tapi dia gagal. Ya, dia gagal berpaling dari kamu. Ya. Oke, Sora punya dua pilihan batu di sini. Ada batu yang berwarna biru dan ada batu yang berwarna putih. Oke, kalau memang perlu di pause dulu videonya biar bisa memilih dengan lebih berkonsentrasi. Biru dan putih. Kalau sudah, Sora akan tetap memberikan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading sehingga belum tentu bisa cocok sama kamu sepenuhnya atau bahkan tidak cocok sama sekali ya. Karena Sora mengambil energi dari banyak orang ya, dan biasanya juga terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang sedang kamu pikirkan atau antar pilihan batu. Karena itu yuk nonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar bisa melihat secara keseluruhan dan kesimpulannya. Yang pasti nggak boleh baper-baper amat karena ini juga adalah part of entertainment purpose only ya, dan sifatnya timeless reading, sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita segera saja mulai siapa yang gagal berpaling darimu. Let's go. Kita akan mulai dengan pilihan yang pertama yaitu batu yang berwarna biru ya. Kita mau lihat dia yang gagal berpaling darimu. Oke, kita mau lihat dia yang gagal berpaling darimu. Oke, kita mulai dengan pilihan yang pertama. Oke, dia yang gagal berpaling darimu. Trapped in the mind space, repeating patterns and overthinking. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ya, dia yang gagal berpaling darimu adalah orang yang pikirannya sudah terjebak hanya kepada kamu. Jadi gimana ya, sudah mencoba untuk move on, udah coba untuk lupa gitu loh ya. Ya ujung-ujungnya balik mikirin kamu lagi, mikirin kamu sekarang gimana, apakah kamu sudah dapat orang baru, apakah kamu sudah lupain dia dan sebagainya. Jadi ya orang ini cuma terjebak aja dalam pikiran dia sendiri karena dia gagal berpaling dari kamu. Oke, yang berikutnya dia yang gagal berpaling darimu. Unawakened pushing away ya. Orang ini sebelumnya ya belum menyadari betapa dia itu masih sangat menyayangi atau mencintai kamu ya. Jadi sebelumnya dia itu nggak sadar, dia sebelumnya ya kayak cuek-cuek aja. Jadi sebelumnya dia kayak ya udah kalau kamu mau pergi dari hidup aku nggak apa-apa. Malah cenderung kayak apa ya? Cenderung malah kayak bukan nolak sih, tapi lebih kayak ya udahlah kamu cari orang lain aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ada sisi yang ngerasa kayak udahlah apa namanya aku nggak ada kamu juga nggak apa-apa gitu loh, belum menyadari banget gitu. Jadi ada sisi semacam sombong sih kalau yang Sora lihat di sini, merasa bukan sombong artinya gimana ya, lebih karena pride yang kayak oh nggak apa-apa kalau nggak ada kamu pun aku bisa kok gitu loh ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tanpa sadar kayak bersikap semena-mena sama kamu, bersikap yang suka-suka sama kamu gitu loh ya, kalau yang Sora ego gitu ya. Oke, yang berikutnya community parties addiction ya. Sehingga orang-orang ini yang gagal berpaling dari kamu ini ya adalah orang yang memang mungkin kamu ketemu dia dalam suatu kumpulan, kalian mungkin punya hobi sama-sama, mungkin satu komunitas yang sama gitu ya, atau ketemu di suatu pesta, atau ketemu dari dikenalin teman dan sebagainya gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, jadi sekarang dia itu ada sisi melarikan diri, melarikan pikiran dia, ada yang mulai kayak kalau misalnya apa ya, mulai mencari pelarian sih kalau yang Sora lihat di sini ya.
Misalnya ada yang suka main game, ya sekarang main gamenya jadi bener-bener bisa main game doang seharian. Yang mungkin maksudnya misalnya contoh yang ngerokok juga ngerokoknya tambah kenceng, yang minum yang tadi yang nggak minum sekarang juga jadi suka minum, dan kecanduan-kecanduan lain karena pelarian ya kalau yang Sora lihat, karena dia gagal berpaling dari kamu. Jadi dia merasa kayak oke, aku cari hiburan aja biar aku lebih senang, biar aku lebih happy. Oke. Dia yang gagal berpaling darimu. Oke, dia yang gagal berpaling darimu. Solitude crossing deep waters. Oke. Dia gagal berpaling dari kamu, ya, tapi cenderung bersikap pasif, ya, cenderung bersikap kayak nggak ngapa-ngapain, ya, ibaratnya ya gagal, tapi ya nggak begitu banyak usaha, ya, lebih ke arah pasrah. Memang dia ada sisi gimana ya, lebih kayak udahlah, kalaupun aku balik sekarang juga pasti kamu nggak bakal terima aku gitu loh, ya buat apa kamu bilang. Pesimisnya besar gitu ya, pesimisnya itu besar sehingga dia merasa kayak kalaupun aku berbuat banyak dan usaha sekarang pun kamu belum tentu mau nerima aku, belum tentu bisa maafin aku jelasin perasaan aku juga belum tentu kamu bisa ngerti gitu. Itu yang dia rasa ya. Jadi memang cenderung bersikap pasif sih kalau yang Sora lihat ya. Yang berikutnya soul searching. Oke. Jadi memang orang ini ketika sudah berusaha berpaling dari kamu, apalagi dia yang pushing away kamu, dia yang ngebuat kamu pergi gitu ya, dia yang dalam tanda kutip soal lihat di sini perilaku dia itu adalah kesalahan dia sendiri sehingga kamu pergi gitu ya. Orang ini sekarang jiwanya seperti ada yang kosong, seperti terus mencari-cari kamu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang ada satu kekosongan di dalam jiwa ya. Ternyata setelah sudah berpisah, tadi dia berpikir aku bakal baik-baik aja. Ya, tapi sekarang ketika sudah awaken, sudah menyadari baru gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, yang berikutnya dia gagal berpaling darimu. Physiological neglected ya. Dia gagal berpaling dari kamu ya. Tapi secara psikologi dia masih berusaha untuk pikirannya dia tuh kayak enggak lah, denialnya gede gitu, seperti kayak enggak lah, nanti mungkin kalau aku cuma butuh hiburan, aku cuma butuh perlarian, nanti kalau aku bersenang-senang, kalau aku setelah beberapa waktu aku fun juga nanti lupa. Jadi memang ada sisi yang seperti menolak gitu ya, denial ya. Jadi memang dia memilih untuk denial dulu ya, nyuekin pikirannya dia sendiri, nyuekin perasaan dia sendiri, yang ngerasa udahlah, nanti juga aku bakalan lupain kamu. Walaupun begitu tuh terus nih patternnya gitu kan. Tadi kan udah Sora bilang ada patternnya, repeating pattern. Nanti ingat kamu, trap terus di dalam pikiran kamu, cari perlarian, mereda, mendingan ingat lagi, kayak gitu terus ya. Pikiran lagi, mereda, cari pelarian, mereda, ulang lagi gitu terus. Karena sebenarnya jiwanya itu menyadari bahwa dia itu belum bisa berpaling dari kamu sebenarnya. Oke, dia yang tak bisa berpaling darimu, yang gagal berpaling dari kamu ya. Max faking happiness tuh kan, pura-pura aja, deny aja terus gitu. Ya karena kan tadi kan Sora bilang patternnya begitu terus sampai bonyok sebonyok-bonyoknya ya. Karena di sini yang memilih memakai topeng, pura-pura bahagia. Di sini ada satu topeng, ada satu kepura-puraan ya. Di sini juga ada yang takut, ada yang berpura-pura kalau dia sebenarnya happy-happy aja gitu ya. Kenapa? Karena dia takut sebenarnya. Ada bukan takut sih, seperti kayak gengsi yang tadi Sora bilang, kesombongan di dalam diri kayak enggak lah. Terus dia tidak mau mengakui, tidak mau berjiwa besar mengakui bahwa sebenarnya ya dia belum bisa berpaling dari kamu sebenarnya. Oke, yang Sora lihat lagi. Oke. Self love intel seeking for safety. Sebenarnya dia itu merasa bahwa sekarang dia baru menyadari bahwa kamu banyak sekali memberikan dia ajaran untuk kayak kamu harus taking care diri kamu sendiri, kamu harus mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu bisa memberikan dia perasaan nyaman, perasaan aman gitu ya, perasaan diterima gitu ya. Sekarang setelah kamu sudah nggak ada, baru dia menyadari oh begini toh rasanya ketika jiwa itu kosong, nggak ada orang yang bisa nerima aku apa adanya, nggak ada orang yang mungkin benar-benar peduli seperti kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia yang gagal berpaling darimu. Oke.
I feel guilty standing up for myself. Ya, jadi dia merasa kayak, aduh, tadi kan Sora bilang ya, malu, gengsi kalau dia itu gagal berpaling dari kamu. Ya, jadi kayak ngerasa gimana ya, mau ngadep ke depan kamu aja, mau bilang kalau dia nyesel aja kayak nggak punya tenaga, kayak gimana ya, kayak mau mengakui itu malu, udah keburu gengsi gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ya pride-nya juga ada ya, kayak enggak ah gitu, masa aku yang push dia away, aku yang ninggalin dia, aku yang bilang kita udahan aja, masa sekarang aku yang minta dia balik lagi karena ternyata aku belum bisa berpaling, dia nggak mau gitu ya. Yang berikutnya kita mau lihat madness, mind games, losing it. Oke, jadi dia seperti kayak ya udah biar aja pikiran aku yang mumet sendiri gitu ya. Jadi tapi dia sambil menebak-nebak sebenarnya di dalam pikirannya dia sendiri. Aku kan belum bisa berpaling dari kamu nih, gitu ya sebenarnya. Tapi di satu sisi dia juga ada sisi yang masih kayak kepikiran kayak, kalau kamu gimana ya? Kamu udah bisa belum ya kehilangan aku? Kamu udah bisa move on belum ya? Gitu loh. Habis kamu, karena dia melihat gini, kalau Sora artis ini kan kamu juga bersikap tenang ya. Kalau Sora artis ini bersikap tenang, bersikap juga nggak ngapa-ngapain, diem aja. Jadi dia merasa kayak bingung gitu. Karena apa? Kamu yang nggak ngejar-ngejar, kamunya juga diem aja. Jadi dia sama sekali tidak bisa memetakan gitu. Kamu tuh sebenarnya juga udah bisa lupain dia belum sih? Yang Sora lihat di sini ya. Oke, yang berikutnya ada ignorant denial, tuh kan. Denial keluar lagi. Jadi cuek ya, denial terus. Dia sebenarnya belum bisa berpaling dari kamu, tapi denial, tidak mau mengakui, padahal ya begitu patternnya gitu terus ya. Jadi pikiran masih ke-trap, terus habis itu belum sadar gitu ya. Pas udah sadar cari pelarian, pura-pura bahagia karena merasa pride sama kamu ya. Jadi ya udah dicuekin aja, begitu terus. Okay. Self sabotaging, gitu kan? Dia sendiri yang mensabotase dirinya untuk nyari kamu. Karena itu tadi pride ya. Dia sebenarnya malu, sebenarnya kayak denial kalau diri dia itu udah salah ngambil keputusan untuk ninggalin kamu, mungkin duain kamu, mungkin macam-macam gitu ya. Ya jadi itu sih yang Sora lihat ya. Jadi dia sebenarnya sedang menyakiti diri dia sendiri pelan-pelan sih kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Dia yang gagal berpaling darimu ya. Oke. Dia yang gagal berpaling darimu. Sun. Dia yang gagal berpaling darimu. Whoops, langsung keluar star. Books. Dia yang gagal berpaling darimu. Child. Oke, kalau yang Sora lihat di sini sebenarnya adalah semakin dia lari, semakin hari semakin kuat loh perasaan dia nggak bisa berpaling itu dari kamu. Perasaan dia ingin menjalin komunikasi lagi sama kamu, pingin merich kamu kembali, pingin membangun sesuatu lagi sama kamu. Karena sebenarnya kalau Sora lihat di sini, dia juga masih sering kepo kok, masih sering mau tahu soal kamu, masih sering mantau kamu, masih sering merhatiin kamu gitu ya. Cuman ya seperti seorang anak kecil aja, merhatiinnya diem-diem, merhatiinnya nggak mau ngaku, stalking diem-diem kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan jadi sikapnya naif, pura-pura malu-malu kucing tapi mau, ragu-ragu, ngumpet-ngumpet tapi sebenarnya mau gitu ya. Kalau Sora di sini memang yang jadi kuncinya adalah orang-orang kayak gini tuh mesti gimana ya? Mesti mentoknya bener-bener sampai mentok gitu loh ya, bener-bener sampai nanti udah capek sendiri gitu ya, menyabotase dirinya sendiri, udah capek pura-pura, udah capek ngadepin perasaan dia yang masih terus keingetan kamu, baru dia akan bisa memulai mendekati kamu lagi ya. Kan yang kalau lihat di sini, di satu sisi dia lagi bingung gimana mau mulai komunikasinya lagi, gimana mau mulai deketin lagi gitu ya. Kenapa? Iya karena
itu tadi kan, dia sendiri yang jauhin kamu, mungkin dia sendiri yang minta putus, dia sendiri yang minta udahan, dia sendiri yang ghosting, pokoknya dia sendiri dari pihak dia yang Sora lihat ya, yang membuat kamu pergi dari hidupnya dia. Jadi sekarang dia lagi berusaha untuk kayak bingung ya, berusaha untuk mencari tahu gimana caranya untuk memulai lagi gitu loh, mencari celahnya itu di mana gitu loh ya, biar ada alasan kuat untuk bisa balik. Tapi sesungguhnya ya dia tidak bisa berpaling dari kamu gitu loh ya, cuman ya malu aja gitu. Sorry, ini nggak Sora ambil dulu, oke? Dia yang tak bisa berpaling darimu. Birds, dia tak bisa berpaling darimu. Ada mountain, the fish, oke. Ship, oke. Dan side, oke. Kalau yang Sora lihat di sini, salah satunya kendalanya juga bagaimana memulai lagi, karena sudah lama ya, sudah lama tidak berkomunikasi. Apalagi dia yang memutuskan komunikasi secara sepihak, dia sendiri yang menjauh lalu memutuskan komunikasi. Ada yang ghosting juga di sini gitu ya. Jadi memang masalahnya adalah memang putusnya kemarin atau berjauhannya itu nggak baik-baik, karena banyak masalah di antara kalian, banyak masalah perdebatan, dan ada yang berhubungan dengan masalah finansial juga ya. Mungkin dia misalnya ada minta tolong uang sama kamu, minjem duit sama kamu, tapi habis itu pergi ngejauh, itu juga ada yang seperti itu ya. Jadi gimana ya, kayak tambah gengsi ya mau balik gitu kan. Ini balik mau ngapain? Mau ngutang lagi kan, ibaratnya gitu kan. Ada ke arah sana sih. Jadi dia bingung gitu loh. Itu makanya kenapa Sora bilang bingung dia mau masuk baliknya lagi. Tambah lagi harga diri itu ditahan-tahan sama dia ya, kalau yang Sora lihat. Karena ya kemarin kan itu tadi ada urusan soal uang yang Sora lihat ya kan, tapi dia pergi sendiri gitu ya. Terus habis itu udah memulai komunikasi, udah putus, dia yang mutusin, masa sekarang dia sendiri yang balik lagi ya. Jadi kalau Sora lihat dan itu ya malu gitu ya. Dan tambahan lagi ada beberapa dari mereka yang memang juga jaraknya jauh dari kamu ya, memang sudah lama tidak berkomunikasi atau memang jauh dari kamu ya. Yang pasti memang ada masalah komunikasi juga di antara kalian, masalah uang juga ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi semakin tidak bisa membuat dia yakin untuk mau balik. Bukan gak yakin mau balik sih, hatinya masih sama kamu, tapi untuk melangkah tuh rasanya kayak berat. Tapi sebenarnya hati dia ya gak bisa berpaling dari kamu, masih ada perasaan untuk ke kamu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, orang dia masih mikirin kamu, masih nyariin kamu, cuman ya pura-pura kuat aja, begitu terus aja pokoknya. Main tahan-tahanan sih ini gitu ya. Kalau kita Sora lihat sih untuk waktu yang cukup sangat lama mungkin ya. Dia tidak akan menghubungi kamu duluan, karena dia akan berusaha gimana pun juga bertahan. Ya karena kan udah ada salah soal masalah uang tadi, terus habis itu dia sendiri yang ghosting dan sebagainya ya. Jadi memang ya mau memulai baru berat ya. Kalau yang Sora lihat di sini dari dianya itu yang belum bisa berpaling sih, tapi untuk tindakan itu belum berani kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena dia juga takut kamu tolak, takut kamu marah-marahin, takut dipermalukan dan sebagainya. Ciri-ciri dia bear, langsung ada fox, ada house, ada garden, dan ada mouse. Oke, kalau yang Sora lihat di sini memang orangnya kemungkinan memang ya ada yang cukup berbadan besar juga. Kalau yang Sora lihat di sini tinggi besar gitu ya. Dan di sini juga ada orang yang Sora lihat dia bersikap cukup sosialis orangnya ya. Ya terus habis itu kalau Sora orangnya memang pinter ngomong ya, pinter ngerayu, pinter bicara sekali, banyak sekali akalnya. Jadi makanya dia sekarang ya terus-terusan nyari akal untuk lari dari kamu aja ya. Berpura-pura dan menipu daya itu memang ahlinya. Jadi sebenarnya walaupun hati dia itu nggak bisa berpaling dari kamu, ya tetap aja pandai menyembunyikan dengan sebegitunya ya. Kalau yang Sora lihat orangnya sebenarnya mudah worry ya, mudah takut kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan beberapa dari mereka memang ada yang mungkin sudah berkeluarga, ada juga yang Sora lihat di sini, atau sudah berkeluarga tapi
Ya artinya agak sedikit ada affair di belakang atau cheating dari keluarganya, jadi ada mungkin third party situation, mungkin sekali. Lalu di sini untuk bidang pekerjaan ada yang bekerja dengan properti, ya properti atau bahan material atau bangunan itu juga ada, yang berhubungan dengan pelayanan terhadap keluarga juga ada, publik juga ada, berhubungan dengan umum ya, bekerja untuk khalayak ramai juga bisa, public relation juga bisa ya. Ada juga di sini yang sales ya, jualan apapun itu judulnya adalah sales. Ya mau punya sendiri, tapi kalau surat di sini ada yang memang jualan pribadi, usaha jualan sendiri, ada yang jualan artinya jadi sales untuk di kantor ya. Surat orangnya memang cenderung penakut sih, jadi kalau ada apa-apa ngadepin apa-apa juga nggak berani langsung ngadepin ke hadapan kamu gitu ya, kalau seorang lihat di sini ya. Orangnya sebenarnya ada sikap protektif juga di sini kalau yang seorang lihat, dan merasa dirinya besar ya, walaupun besarnya itu belum tentu beneran memang sana, bisa juga pura-pura ya. Oke, kita mau lihat untuk ciri-cirinya. Oke, ada Pisces, ada Gemini, ada Taurus, ada apa ini? Capricorn, ada Scorpio. Taurusnya 2. One more. Dan ada Taurusnya sampai 3. Wow. Ya pantas sih. Ya cukup keras kepala ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk alfabetnya. Nah, alfabet ini bisa berarti mewakilkan nama kota, nama tempat, dari mana dia berasal, dan plat nomor kendaraan. Oke. Ada K, ada C, ada B, ada X, ada U, I, A, Z, N, G, P. U-nya cukup strong, coba dikit lagi. Oke, B, W, A, A-nya cukup strong, dan I. Oke. Dan ada tanda tanya itu bisa jadi kamu nggak tahu dia ada di mana, atau dia nggak tahu kamu ada di mana. Ya misalnya contoh P, dia berasal dari Palembang gitu loh ya. Terus habis itu di sini mungkin kamu bertemu dengan dia di Bogor, itu juga bisa. Misalnya plat nomor kendaraannya 1189 BKC, itu juga bisa. Ya disesuaikan lagi, itu juga untuk alfabet nama. Oke, itu untuk file yang pertama. Kita akan ke file yang kedua. Habis ini pilihan yang kedua. Kalau mau tahu lebih lanjut dan sebagainya, bisa ke Instagram Sora @sora_tarun untuk konsultasi pribadi. Ya, Sarah, thank you. Mari kita ke file yang kedua. Oke, Sarah, sekarang kita sampai ke pilihan yang kedua. Dia yang gagal berpaling darimu. Oke, siapakah dia yang gagal berpaling dari kamu? Oke, yang gagal berpaling darimu ada block uninterested. Oke. Nah, orang yang sebenarnya gagal untuk berpaling dari kamu, mungkin kamu sudah memblok dia atau dia sudah memblok kamu ya, atau kalian saling main blok-blokan ya. Jadi memang orang yang gagal berpaling dari kamu ini memang sudah mungkin tidak berkomunikasi atau sudah tidak kontak-kontakan lagi ya. Jadi main blok-blokan nih, seolah-olah kayak nggak tertarik lagi gitu ya kalau yang Sora lihat, tapi padahal aslinya hatinya masih belum bisa gagal untuk berpaling. Oke, yang berikutnya kita mulai lagi. Dia yang gagal berpaling darimu. Heart chakra activation connection to source. Oke. Tapi sesungguhnya dia yang gagal berpaling dari kamu ini, sebenarnya ya orang ini ya hatinya itu masih terus ingat kamu, hatinya masih terus mencari-cari kamu, masih merasa terkoneksi sama kamu ya. Jadi ya walaupun memang sudah saling blok-blokan, tapi ya sebenarnya dia belum selesai untuk, atau belum berpaling ya, yang gagal lah berpaling dari kamu. Oke. Restoring faith and hopeful. Diam-diam orang ini masih terselip kayak ada satu sedikit harapan. Mungkin gak ya bisa dekat lagi, mungkin gak ya bisa ada harapan lagi gitu ya. Sebenarnya diam-diam itu ada harapan ke sana sebenarnya. Oke.
Oke, kalau yang kita mau lihat lagi, running away from problems ya, cuman sekarang jadi kabur aja dulu gitu, jadi karena ngeblok gitu ya. Ini energi-energi orang-orang yang lari dari perasaan yang sesungguhnya tak bisa berpaling ya. Kalau surat ini energi-energi orang-orang kabur gitu ya. Jadi kalau Sora lihat waktu itu ya, kamu itu main blok-blokan sama dia karena ada masalah di antara kalian dan dia itu terlalu pengecut untuk menghadapi. Jadi ya udah, lari aja dari masalah. Kabur adalah langkah paling gampang nomor satu respon manusia ya. Jadi responnya dia langsung kayak oke, kabur, nggak mau ribet, nggak mau pusing, kabur gitu ya. Jadi main blok. Oke. Toxic codependency ya, karena waktu itu dia merasa bahwa aduh, apa namanya, kamu terlalu posesif sama aku. Dia merasa hubungan toksik, kamu terlalu bergantung sama dia, kamu terlalu posesifin dia, kamu terlalu ngaturin dia dan segala macam ya. Jadi dia merasa bahwa ayo deh aku kabur aja dari kamu. Ya ternyata sekarang pada saat udah diblok dan kabur segala macam baru kangen kan, baru ngerasa bahwa ya sebenarnya hati itu masih mengarah ke kamu gitu loh ya. Berikutnya, anger, negative thoughts ya. Orang ini walaupun dia nggak bisa berpaling dari kamu, tapi di satu sisi dia masih ada sisi marah sama kamu. Ya kan Sora bilang ya. Jadi ini marah-marah, kangen-kangen, rindu, tapi masih nggak bisa ngelupain. Jadi gimana ya? Campur aduk perasaannya. Ada marah juga sama kamu, ya. Karena tadi kalau Sora lihat di sini ada yang dia merasa bahwa kamu itu terlalu ngekang dia, kamu itu terlalu bergantung sama dia merasa hubungan sama kamu toksik gitu ya, running away gitu ya, marah sama kamu tapi ya masih terus nggak bisa berpaling dari kamu gitu. Oke. I distrust everyone including myself ya, sehingga dia itu merasa bahwa dia itu nggak bisa percaya sama kamu, dia bahkan nggak bisa percaya sama dirinya sendiri. Nah ini juga kalau yang Sora lihat di sini, masalahnya bisa jadi karena memang dia itu nggak bisa loyal, dia itu nggak bisa setia, dia itu nggak bisa cuma sama satu orang ya. Jadi dia merasa bahwa ya udah deh lari aja gitu loh. Tapi di satu sisi walaupun dia merasa dia tidak bisa loyal dan setia gitu ya, atau dia tidak bisa dipercaya gitu ya, tapi dia masih tapi hatinya jadi sekarang kenapa mikirin kamu ya gitu loh. Masih tetap gimana ya, malah sekarang jadi kabur tapi senjata makan tuan kan. Jadi sekarang dia sendiri yang masih belum bisa ngelupain kamu gitu ya, masih belum bisa berpaling lah ya Sora lihat. Max faking happiness tuh kan, keluar lagi pura-pura bahagia. Ini dua pel adalah ciri-ciri semua orang yang pura-pura bahagia, pura-pura nggak kenapa-napa ya. Jadi kayak ya udah, memang pintar sekali berdrama ya, menyembunyikan gitu, itu sangat pintar. Victim blaming others tuh kan, pura-pura victim, pura-pura ini kan semua salahnya kamu gitu ya. Aku tuh kayak gitu tuh karena salah kamu, tidak mau berbesar hati ya. Jadi dia masih berusaha nyalahin kalau adegan ngeblok itu ternyata adalah salahnya kamu gitu ya. Jadi dia berusaha kayak mereject untuk menerima bahwa ya dia juga punya salah kan gitu loh, karena dia tidak bisa dipercaya kan, jadi kan membuat hubungan jadi salah paham dan sebagainya. Oke, jadi ini dia sebenarnya intuisinya dia itu masih terus mikirin kamu. Sebenarnya intuisinya dia, hati dia itu masih terus memikirkan ke kamu lagi, belum bisa lupain kamu, belum bisa berpaling dari kamu. Sebenarnya masih terus mikirin sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Cuman pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura kayak oke, aku nggak apa-apa kok, aku nggak nyariin dia, aku mah nggak apa-apa ya, pura-pura terus gitu. Oke. I feel guilty standing up for myself tuh kan, sama energinya dua orang ini ya. Jadi merasa kayak ya sekarang gimana, masa aku balik ngadepin ke kamu, orang aku yang ngeblok kamu, orang aku yang udah bilang kalau aku nggak bisa setia dan aku nggak bisa dipercaya gitu ya, dan aku yang lari, masa sekarang aku lari balik ke kamu ya. Aku yang udah bilang bahwa kamu toksik dan segala macam ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ya hampir mirip sih dengan energi yang pertama ya ini ya sebenarnya. Oke. Two-faced deception manipulation ya, dia nggak bisa berpaling dari kamu, dia bermuka dua. Jadi ya benar ya, pura-pura lagi, memanipulasi ya. Orang ini memang pandai memanipulasi hatinya sendiri aja, mau dia manipulasi, mau dia bohongin. Jadi dia tekan tuh dalam-dalam gitu ya. Dia kayak berusaha denial kalau
nggak, aku bawa nggak, sebenarnya aku nggak, apa namanya, nggak apa ya, nggak kok, aku udah bisa lupain kamu ya. Padahal sesungguhnya heartbroken, padahal sesungguhnya hatinya tuh sakit. Ternyata pas sudah saling blok baru kangen, baru gini toh ternyata rasanya kehilangan, dan ternyata malah ngerasa kesepian. Jadi sekarang setelah udah nggak ada dia gitu ya, ternyata nggak bisa berpaling, masih mikirin kamu, bagaimana kamu suka nemenin dia, gimana kamu suka ngertiin dia, gimana kamu selalu mendukung dia. Ya jadi sekarang seperti itu ya, jadi seperti hilang arah gitu ya. Tapi ya udah, berusaha untuk terus memanipulasi dirinya sendiri aja ya. Terus-terusan kalau ditanya sama orang, atau kalau kalian ngobrol lagi, dia akan merasa bahwa ini semua gara-gara salahnya kamu. Ya tidak mau berbesar hati lah menerima kalau dia juga salah, dia yang salah juga. Dan menyesal sudah saling ngeblok, oke? Focus on past mistakes, revengeful ya. Dia merasa bahwa sebenarnya ada perasaan, dia juga takut gini loh. Kalau aku balik sama kamu gitu ya, sekarang aku mau bilang kalau aku nggak bisa berpaling dari kamu, nanti kalau aku balik kamu balas dendam nggak sama aku? Dia takutnya kayak, aduh aku udah nyakitin kamu banget, dia ngerasa kayak nanti kalau aku dibalas lagi gimana. Nah ya kan biasa maling gitu ya, kalau maling kan takut dimalingin ya kan. Nah kalau sekarang dia sudah disakiti, sekarang dia jadi merasa kalau nanti kalau aku balik kamu nyakitin aku lagi gimana. Ya sebenarnya itulah sebenarnya alasan kenapa dia itu tidak melakukan apa-apa sih kalau yang soal di sini, karena takut itu tadi, masih merasa victim, dan merasa dia harusnya kamu yang ngejar-ngejar dia, itu juga Sora rasakan. Dan takut kalau dia balik kamu akan hanya akan apa namanya, balas dendam sama dia. Karena sebenarnya jauh di dalam lubuk sana yang dia coba denial adalah sebenarnya dia malu. Dia nyesel udah ngeblok kamu, dia nyesel udah menjauhkan kamu, udah apa ya? Udah bohong sama kamu juga. Kalau yang Sora lihat di sini ada yang bohongin kamu, ya. Ada yang memanipulasi kamu, manfaatin kamu, dan dia sebenarnya malu dan merasa bersalah. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi kayak mau gimana ya? Mau datang lagi takut kamu balas dendam sama dia. Oke, ada crossroads. Man, oke. Takut ya, kan saya udah bilang biasa maling emang kayak gitu, takut dimalingin. Nah, broom, fish, oh, dan mountain, oke. Dia bingung, dia sebenarnya nggak bisa berpaling dari kamu, tapi sekarang bingung karena sudah terlalu banyak masalah sama kamu. Ya kalau yang Sora lihat di sini, dia merasa bingung. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti dia takut akan banyak sekali masalah lagi kalau berhubungan sama kamu. Dia takut dia yang akan mengalami itu tadi ya, disakiti, dia yang akan dibalesin dendam sama kamu. Entah mungkin kamu akan apa? Pura-pura baik dulu sama dia tuh sampai nanti tau-taunya malah nyakitin dia. Jadi intinya adalah gini, dia takut untuk mengakui kalau dia belum berpaling dari kamu, kalau sebenarnya dia takut kamu balas dendamin dia, takut dibales gitu ya. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat memang ada sisi dia kangen sama ya sentuhan kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini dia kangen untuk sensualitas sama kamu, apalagi orang ini cukup aktif dan ya let's say hardcore ya dalam sensualitas kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia bingung, udah terlanjur bingung, terlalu banyak masalah di antara kalian, gengsi dia gede, kamu pun dia tahu kamu juga orang yang keras. Sora tidak mau sugarcoating pembacaan Sora, dia jadi ngerasa kayak gimana nih gitu loh. Secara kamu juga udah banyak banget kesalahpahaman dan masalah di antara kalian. Dan bagaimana kalau dia itu apa namanya, kamu nggak bisa terima dia lagi atau terima hanya untuk balas dendamin dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang hatinya sebenarnya nggak bisa berpaling daripada kamu sih, cuma bingung aja karena terlalu banyak masalah, bingung juga mau nyelesain mulai dari mana gitu ya. Fox, ring, omen, oh, tree.
Dia yang tidak bisa berpaling darimu. Oke, ada child lagi. Oke, hatinya yang tak bisa, dia yang hatinya tak bisa berpaling darimu. Oke, kalau yang Sora lihat di sini memang ya, dia itu, tapi ya, dia kalau yang ini beda dengan yang pertama. Dia kalau Sora lihat di sini akan berusaha mencari kamu kembali. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini memang bingung, tapi akan mencoba nantinya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini dia memang merasa seperti ada seperti ikatan sama kamu secara spiritualism. Walaupun memang mungkin ikatannya karmic relationship ya, yang susah untuk toksik, susah untuk lepas gitu ya. Tapi dia seperti ujungnya balik lagi ke kamu sih kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia akan sedang berpikir gimana caranya, berpikir akalnya untuk bisa balik lagi ke kamu untuk memulai yang baru. Karena ada juga di sini beberapa dari kamu yang mungkin juga sudah ada yang lain atau sudah ada pasangan ya, atau sudah menjauhi dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, hubungan kalian memang sebelumnya sudah cukup lama ya kalau yang sudah lihat gitu ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini dia bingung mau balik lagi. Kenapa? Karena sekarang sepertinya kamu sudah ada yang lain ya. Jadi dia merasa bahwa gimana nih cara aku meyakinkan gitu ya kalau kamu sudah punya sama seseorang yang lain ya. Jadi memang dia berpikir dengan keras gimana caranya untuk bisa memulai lagi sama kamu. Karena sudah gimana ya? Udah terlanjur kemarin itu banyak mengecewakan juga, dia banyak ngecewain kamu juga banyak amarah sama dia karena dia ngeblok kamu gitu aja, ninggalin kamu gitu aja ya. Padahal kamu udah banyak banget bantu dia termasuk masalah finansial gitu ya. Dan dia itu nggak mau diajak deal karena dia merasa cuman mau lari dari masalah, pokoknya seperti nggak kooperatif ya. Nah ya, di balik itu semua kamu jadi merasa bahwa ini nggak baik loh buat kesehatan jiwa dan kesehatan fisikku juga kok, gitu loh ya. Kenapa? Ya kalau ujungnya gini kamu cuman selalu hanya memanfaatin aku hanya untuk balik dan victim mentality dengan segala drama, aku capek. Itu yang kamu rasakan, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, dia akan berusaha balik dengan ngomongnya. Ini memang orangnya sangat pintar ngomong, sangat pintar merayu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia akan gimana caranya untuk supaya kamu itu mau kembali sama dia. Karena sebenarnya dia masih, hatinya dia itu memang masih ada terpaut sama kamu. Masih ada ikatan sama kamu, ada yang karmik, ada yang ya twin flame gitu ya. Cuman memang ada mau kesepian sebenarnya, nggak mau ngaku ya, pura-puranya gede banget, terus habis itu suka memanipulasi, nanti bisa dibikin deh dia yang salah seolah-olah kita yang salah dan sebagainya. Itu memang kelihatan ya. Oke, kita mulai di sini. Dia yang ciri-ciri dia yang tak bisa berpaling darimu. Ada garden, ada rider. Oke, ada stork. The sun. Dan bear. Wow, the bear lagi. Ya. Sama, berbadan besar, protektif ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya, ada yang juga orangnya cukup lincah. Di sini juga Sora melihat ada orang yang bekerja di tempat umum, public place ya. Mungkin public place itu banyak, bisa mall, bisa museum, yang bisa dikunjungi orang banyak, di tempat wisata gitu ya. Dia kerja-kerja di tempat seperti itu. Mall, tempat wisata, taman bermain dan restoran, itu kan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh banyak orang ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini dia kerja di bidang itu. Ada yang kerja juga menjadi transportasi, di bidang transportasi, kurir juga ada, pengantaran juga ada, ekspedisi juga ada, ekspor impor juga ada ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya ada yang jadi messenger juga, oke. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya cukup aktif, memang ya cukup pernah juga dalam history on off dalam hubungan bersama dengan kamu ya, dan selalu seperti itu ya. Kalau yang Sora lihat di sini kalau yang Sora lihat sih memang ada yang probably sudah menikah atau sudah ada pasangannya yang sudah ada anak ya, ada kemungkinan ke arah sana. Yang mana sekarang kalau Sora lihat di sini ada sifatnya dominan, memang orangnya nggak mau ngalah ya. Orangnya tuh pintar banget ngeles. Yang Sora udah bilang tadi ya, bisa kayak
wah victim banget deh. Pokoknya apa yang orang lain yang salah bisa jadi diputar balikin, dia pintar ngomong jadi kita yang salah gitu. Di sini juga kalau yang Sora lihat ya, ada yang memang lebih muda dari kamu atau berjiwa memang lebih muda dari kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dominan orang yang mudah, kadang-kadang emosian juga kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan apa namanya, nggak bisa stabil orangnya kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita mau lihat untuk astrologinya. Tapi ya dia akan balik kok. Kalau yang ini dia akan lebih cepat baliknya dari yang pertama ya, untuk berusaha mencari cara. Oke, ada Scorpio, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aries. Ada Scorpio lagi ya. Ada Cancer. Dan ada Aries. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba untuk alfabetnya. Bisa ini bisa nama orang, nama tempat kalian bertemu. Ada Y yang strong, ada M, ya, ada A, ada H, ada E, ada N, ada K, ada B, ada V, Z, F. Nah, sedikit lagi. Oke. Ada R, ada U, ada F, ada C, ada Q ya. Jadi misalnya contoh ya, dia sekarang ada di Manado, itu juga bisa. Dia berasal dari Biak, itu juga bisa ya. Terus habis itu sekarang kamu ketemu sama dia di Kupang, itu kan juga bisa ya. Dan ini juga bisa artinya plat nomor kendaraan, misalnya 1195 FUY gitu ya. Dicek lagi nanti ya, disesuaikan lagi. Oke, Sahara, itu untuk dua pilihan kartu yang sudah Sora bacakan. Semoga bacaan Sora bisa membantu kamu. Sora minta maaf atas kekurangan selama pembacaan karena sempurnanya milik Tuhan. Dukung Sora terus semua di platform yang ada, di TikTok, di Instagram juga, ada di Sora_tarot. Kesana bisa follow, bisa dukung Sora, bisa belanja, bisa bukuin personal reading. Dan nontonin semua video Sora yang ada di YouTube ya, karena sifatnya timeless reading. Oke? Dan jangan bosan-bosannya untuk terus berbuat baik dan berkata selalu yang jujur ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. Bye.